Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyu wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, Ibu absen dulu ya. Arisa Finyaningsih hadiro. Atifah Ratnasari hadiro. Maryam Istiqomah hadiro. Ya, hadir semua ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 9A. Ya, pagi tadi ada yang sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah sholat subuh berjamaah ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan membaca Al-Quran tidak? Dilanjutkan, alhamdulillah. Nah, kenapa kita harus senantiasa membaca Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan petunjuk, merupakan pedoman hidup, merupakan obat ya, obatnya hidup itu Al-Quran. Nah, kapan kita harus membaca Al-Quran? Sebanyak kita menginginkan kebahagiaan. Karena hidup itu adalah harapan kita untuk menunai kebahagiaan. Maka bacalah Al-Quran sebanyak kamu menginginkan kebahagiaan. Ya, alhamdulillah. Kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada hari akhir. Nah, setelah kita mengimani adanya hari pembalasan, maka kita harus berbuat baik kepada diri sendiri, kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga ya, yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, untuk hari ini kita akan kembali kepada zaman permulaan Islam ya, zaman permulaan Islam. Di situ ada salah satu pemimpin yang sangat tegas, yang sangat pemberani ya. Kemudian ada salah satu perempuan Islam yang sangat cerdas. Nah, siapakah mereka? Nah, hari ini kita akan belajar tentang keteladanannya mereka. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan yang pertama ya, tentang kisah keteladanan. Kemudian cara-cara meneladani ya, kemudian ada hikmah dari kita meneladani sikap mereka ya. Kemudian yang berikutnya ada perilaku. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan, cara-cara meneladani, hikmah meneladani, dan perilaku yang meneladani Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sebelum itu Ibu punya komik. Ya, sebelumnya di sini pada suka baca komik ya. Ya, Ibu tahu kalian semua itu sering buka webtoon ya untuk baca komik. Nah, makanya Ibu buatkan komik khusus untuk kalian ya. Komik itu Ibu buatkan dalam bentuk video. Nah, komik ini bercerita tentang beberapa kelompok teman yang sangat mengidolakan sahabat Umar bin Khattab dan Ibunda Aisyah. Nah, ini Ibu buatkan dalam versi videonya ya. Nanti kalian bisa Ibu share ya. Nah, ini judulnya Sahabat Umar bin Khattab Idolaku. Nah, ini ada kisah teman Farobi dan Farhan yang mereka berdua itu berteman. Nah, ketika istirahat itu mereka membaca buku dan mereka berbincang-bincang. Yang intinya mereka itu sangat mengagumi sahabat Umar bin Khattab. Cerita itu versi video, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ya, ini yang Umar bin Khattab. Kemudian komik yang satunya tentang Ibunda Aisyah ya. Ini ada dua teman juga ya, judulnya Aku Ingin Seperti Ibunda Aisyah. Nah, ini ada dua sahabat, Aisyah dan Amira. Mereka sepulang sekolah itu merasa lelah, merasa letih sehabis belajar. Nah, tapi mereka kemudian ingat bahwasanya dulu itu Ibunda Aisyah tidak pernah lelah, tidak pernah jemu dalam menuntut ilmu. Nah,
Ini tentang kisah keteladanan dari Umar bin Khattab dan Ibunda Aisyah, di mana Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin ya, atau khalifah kedua setelah siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya betul. Jadi beliau itu merupakan pemimpin setelah Abu Bakar, dan beliau itu sangat tegas, pemberani ya. Pada waktu itu ketika Umar bin Khattab hendak berhijrah dan dia itu dihadang oleh kelompok kafir Quraisy, beliau itu sangat tegas. Nah, kemudian mereka yang kafir Quraisy itu takut dan tidak pernah kembali ketika Umar bin Khattab hendak melakukan hijrah. Tidak ada yang berani menghadangnya lagi. Ya, nah itu salah satu contoh keteladanan mereka berdua ya. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk meneladani sikap beliau berdua? Ya, yang pertama, kita itu harus melatih diri menjadi pribadi yang suka berjuang di jalan Allah ya. Membiasakan diri menjadi diri sendiri yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Menjaga kehormatan diri, nah ini seperti siapa ya? Ibunda Aisyah, karena Ibunda Aisyah itu sangat taat dan sangat menjaga kehormatan dirinya ya. Kemudian melatih diri untuk berpikir kritis, berpikir luas ya, seperti Ibunda Aisyah. Membiasakan diri hidup sederhana, seperti siapa? Ya betul, Umar bin Khattab ya. Kemudian menyadari bahwasanya setiap perbuatan baik pasti ada rintangannya. Kemudian hikmah, ketika kita meneladani mereka, kita ada hikmahnya. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang kisah mereka. Nah, meskipun tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita harus selalu berusaha berbuat baik ya. Kemudian dapat menjadikan kita itu sebagai pribadi yang mencintai ilmu ya. Kemudian menjadi tahu bahwa orang kaya itu tidak harus hidup dengan kemewahan dunia, tetapi hiduplah dengan sederhana dan berbanyaklah sedekah ya. Kemudian semakin menyadari bahwa dengan kesederhanaan dan keikhlasan itu semata-mata untuk mencari ridho Allah ya. Dan ternyata hidup ini itu penuh rintangan, bahkan fitnah. Maka kita harus selalu bersabar, kemudian tidak pernah menyerah ya, tidak pernah menyerah. Selama kita berbuat baik, maka kita harus selalu berjuang di jalan Allah. Nah, kemudian ada perilaku yang sesuai dengan keteladanan ini, masih sama ya yang kayak tadi ya. Tenang dalam berpikir, bersikap tegas, berani melakukan kebaikan. Kemudian kita itu harus selalu mencintai ilmu. Kemudian hiduplah sederhana ya, gemar bersedekah, mensyukuri nikmat Allah, ini paling penting. Kemudian bijaksana dan adil. Selanjutnya, ketika seandainya kita diberi kecerdasan ya, kekuasaan dalam berpikir cerdas, berpikir kritis, nah apa yang akan kita lakukan kira-kira ya? Coba Maryam, kira-kira apa yang kita lakukan? Iya betul, jadi ketika kita dikaruniai kecerdasan, hendaklah kecerdasan itu untuk hal yang bermanfaat ya. Kemudian ada lagi, seandainya kita di masa depan nanti ya, kalian di masa depan nanti itu menjadi seorang pemimpin, menurut kalian bagaimana seorang pemimpin yang baik? Coba Latifah, bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Iya, menurut Latifah, menjadi pemimpin yang baik adalah yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab, dan senantiasa dekat dengan rakyatnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Amirul Mukminin sahabat Umar bin Khattab. Ya, betul ya. Kemudian yang belakang sendiri, ya, Arisa ya. Coba sebutkan salah satu saja sifat dari Ibunda Aisyah, salah satu saja. Iya, cerdas dan selalu ingin tahu. Ya, lain kali ya, ketika kita diberi kesehatan, ketika kita diberi pendengaran yang baik, maka dengarkanlah, hargailah orang yang sedang berbicara. Jangan malah kita berbicara sendiri ya. Itu sebagai wujud apa? Rasa syukur kita ya kepada Sang Pemberi nikmat. Nah, ketika kita
syukur, apa janji Allah? Ya, nikmat kita akan ditambah ya. Begitu ya. Ketika ada orang yang berbicara, maka hargai dan dengarkanlah, jangan berbicara sendiri. Ya, kemudian coba dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok sebelah sini dan kelompok sini ya. Nanti kelompok sebelah sini itu mencari kisah, minimal 3 kisah dari sahabat Umar bin Khattab ya. Kemudian yang kelompok sebelah sini mencari minimal 3 kisah dari Ibunda Aisyah. Nah, nanti dibuat tabel seperti ini. Dibuat tabel seperti ini ya. Ada judul cerita, kemudian keteladanan atau hikmah yang bisa diambil, kemudian perbandingan dengan orang-orang pada masa sekarang ya, bagaimana ya. Coba ya, yang ini kelompok Umar bin Khattab ya. Kelompok Umar bin Khattab mencari minimal 3 kisah tentang Umar bin Khattab. Misalnya yang pertama itu tentang cerita tentang kepemimpinan Umar bin Khattab yang tegas dan pemberani. Nah, nanti dibaca ceritanya, kemudian ditulis keteladanan apa yang bisa diambil ya. Kemudian di kolom berikutnya perbandingan dengan pemimpin masa sekarang, orang-orang pada masa sekarang ketika Umar bin Khattab ketika memimpin adalah cerdas dan bertanggung jawab. Kemudian masa sekarang bagaimana ya. Kemudian yang ini, yang kelompok Aisyah, kelompok Ibunda Aisyah, coba cari minimal 3 ya. Misalnya yang pertama itu tentang kecerdasan Aisyah. Nah, nanti dicari keteladanan yang bisa diambil. Contohnya rasa ingin tahu. Kemudian beliau itu selalu cinta dengan ilmu. Nah, nanti bandingkan dengan kehidupan orang-orang pada masa sekarang ya. Itu bisa dicari di internet atau di buku-buku ya. Di buku-buku itu ada ya, silakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai bisa bertukar cerita ya. Kelompok Umar menceritakan hasilnya ke kelompok Aisyah, begitu juga sebaliknya ya. Ya, coba. Ya, sudah selesai? Alhamdulillah. Nah, itu tugas kelompok, nanti silakan dikumpulkan ya. Sini. Nah, selanjutnya ini tadi kelompok sudah, kemudian sekarang yang individu, yang sendiri-sendiri. Coba masing-masing kalian itu membuat 1 paragraf cerita ya, cerita bebas. Itu nanti kaitkan dengan perilaku yang bisa meneladani Umar bin Khattab atau Aisyah. Pilih salah satu ya, pilih salah satu saja. Contoh, Latifah adalah seorang gadis yang baik. Dia adalah seorang perempuan dari kelas 9A yang sangat cerdas. Kepandaiannya itu ia gunakan untuk mengajari teman-temannya yang kesulitan. Nah, itu contohnya. Itu merupakan keteladanan dari Ibu Aisyah. Nah, coba silakan yang lain seperti apa. Sudah selesai? Coba Arisa maju dan bacakan hasil ceritamu. Ya, silakan maju. Sudah? Ya, kita beri tepuk tangan. Ya, silakan. Itu tugas juga kumpulkan ke depan ya. Silakan. Ya, pembelajaran selanjutnya Ibu punya pertanyaan ya dalam bentuknya kuis, berbentuk kuis. Ini santai saja, pertanyaannya mudah-mudah karena barusan tadi sudah dibahas ya, sudah dipelajari. Di sini Ibu punya 6 soal, tetapi 3 soal itu mirip ya, sama, bobotnya sama. Nah, nanti ketika ini Ibu punya kelereng, nanti silahkan ketika Ibu melempar ditangkap. Nah, yang berhasil menangkap nanti boleh memilih salah satu pertanyaan dan silahkan dijawab ya. Ini pertanyaannya sudah ada poinnya ya. Silahkan nanti bisa memilih yang mana dan nanti akan dapat poin ya. Silahkan, yuk bisa dimulai.
Ya bisa. Nih, ibu akan melempar kelereng. Nanti silahkan ditangkap dan silahkan memilih satu di antara 6 soal yang ada ya. Silahkan. Ya. Ya, Latifah. Pilih yang mana? Yang 1 100 atau ke bawah ya, atau 2 100 dan sebawahnya. Yang mana? Yang 1 100 ya. Yang ini ya, kode soal 1 100. Pertanyaan, siapakah sahabat Umar bin Khattab? Siapa? Iya, Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang juga khalifah kedua Islam. Khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, pintar. Ya, selanjutnya ya, siapa lagi? Silakan ditangkap ya kelerengnya ya. Ya, Arisa, silakan pilih yang mana? 200. Ya. Bagaimana kisah keteladanan Sayyidah Aisyah yang cerdas? Bagaimana kisah keteladanan Sayyidah Aisyah yang cerdas? Ya. Ya, selain paham ilmu agama, kepandaian Aisyah itu tentang kemaslahatan umat, ya, tentang ilmu fikih, ilmu syariah, dan beliau sejak kecil itu sudah memiliki rasa ingin tahu yang sangat tajam. Ya, betul ya. Kemudian satu lagi, Maryam ya, silahkan yang mana? 300 ya. Yang ini ya. Ya. Pertanyaan, bagaimana contoh perilaku yang meneladani kisah Sayyidah Aisyah yang cerdas? Ya, betul sekali ya, dikunci jawaban. Tidak jemu menuntut ilmu, melatih diri untuk berpikir luas ya, membiasakan diri untuk mengamalkan ilmu, terutama ilmu agama. Kemudian luhur budi pekertinya. Ya, betul. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, itu tadi pelajaran hari ini. Gampang ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, insya Allah sudah paham semua ya. Nah, dari kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dapat kita pelajari? Di antaranya kita harus dalam hidup ini kita harus berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Rasulullah ya. Kita harus senantiasa memperjuangkan hidup kita. Kita harus memiliki sifat yang tegas dalam artian tegas itu tidak mudah menyerah. Tegas itu bisa tegas terhadap diri sendiri untuk bisa selalu berikhtiar ya, selalu berikhtiar, selalu berusaha, selalu berjuang di jalan Allah. Termasuk itu kemudian kita itu harus berani mencapai mimpi, berani berusaha ya, berani bertindak. Kemudian kita itu harus cerdas, kita harus mengamalkan ilmu ya, berbanyaklah mencari ilmu sampai liang lahat, betul. Nah, itu tadi merupakan sikap kita untuk tidak menyerah di jalan Allah, tidak menyerah dari rahmat Allah, tidak menyerah dari kasih sayang Allah. Nah, untuk apa itu semua? Untuk kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, betul. Nah, kita itu nggak boleh santai, kita harus tetap berusaha ya, sekalipun ada waktunya untuk istirahat, tetapi kita tidak boleh menyerah. Nah, kapan waktunya santai? Ketika kedua kaki kita berhasil menginjak jannah. Ya, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.